tapi bantunya itu juga bukan karena ketulusan hati kita 100% gitu. Mau sebaik apapun kita tuh kita nggak bisa nuntut orang tuh untuk mikir kita yang baik terus gitu. Betul, setuju. Halo semua, kembali lagi dengan kita The Camper. Yeay, ini udah podcast kita yang kesekian kalinya dari The Camper. Hari ini kita pengen sharing-sharing. Sebelumnya kenalin, nama gue Vinka. Gue Tasya. Dan gue Fani. Yeay, kita bertiga di sini pengen sharing-sharing biasalah tentang podcast kita sehari-hari yang topik-topik yang sebenarnya sering sih umum terjadi. By the way guys, kita ini saat ini lagi syuting dan dengan menetapkan protokol kesehatan. Kita juga udah divaksin dan memperhatikan kondisi kesehatan. Jadi kita mau izin ya untuk buka masker kita supaya kita bisa lebih luasa dalam berbincang-bincang. Oke guys, gitu. Kita pengen nih sharing sesuatu yang udah nggak asing lagi nih, dan ini udah terjadi lah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada Tasya, ada Fani, dan ada Vinka juga. Di sini kita semua pernah gak sih guys ngerasain, aduh kayaknya harus bantu orang lain gitu. Pastinya pernah sih. Pernah. Terus kalau mau ngelakuin sesuatu tapi nunggu kata orang lain. Pernah juga. Pernah juga. Terus pernah gak sih kalian disuruh ngelakuin sesuatu tapi itu bukan keinginan kalian tapi keinginan orang lain? Pernah. Pernah, oke. Aku juga pernah guys gitu. Kalian pernah gak? Mungkin pernah juga ya, ketika ngelakuin sesuatu tapi itu sebenarnya bukan atas dasar keinginan kita gitu, atau kayak terpaksa gitu memilih A daripada B atas pertimbangan orang lain gitu. Nah, topiknya tentang apa nih? Ada yang bisa nebak? Nah gitu. Pokoknya yang kita obrolin hari ini sebenarnya kita pengen tahu sih, kalian di balik pengalaman tadi tuh yang kalian kayak gitu, pernah gak sih kalian tuh terpaksa ngelakuin sesuatu itu gitu? Dan kenapa terpaksa? Padahal itu bukan kemauan Tasya gitu. Pernah sih Ci. Mungkin kalau dari gue ini kali ya, kita tuh pasti pernah ada di kondisi dimana kita pengen bantu orang lain, tapi bantunya itu juga bukan karena ketulusan hati kita 100% gitu, karena emang ada ya bukan paksaan sih, cuman kayak rasa nggak enak atau rasa hal-hal lain yang kayak menuntut kondisi kita supaya kita bisa bantu orang. Itu sih yang kadang bikin kita jadi terpaksa buat ngelakuin sesuatu. Oke, thank you Tasya. Tadi tuh aku nangkep poinnya loh, kayak itu tuh bukan dari ketulusan hati kita, karena kita ngelakuin itu tuh ya udah gitu, terpaksa aja. Fani gimana? Pernah dong Ci. Jadi kita tuh ngebantu orang karena kita gak enak dan dia itu tuh udah pernah bantu kita. Jadi tuh kita harus kayak ngerasa bales budi gitu loh. Kayak dia pernah bantu gua nih, masa gua gak bantu dia sih? Padahal tuh yang dia minta bantuan kita itu tuh kadang halnya tuh bikin kita gak nyaman buat ngelakuinnya. Kadang terpaksa juga gitu. Oke, tadi udah banyak tuh poin-poinnya. Katanya dia teman kita, dia udah baik sama kita harus balas budi. Terus gak enakan, takut merasa aduh kok lu teman gue tapi lu nggak bantuin gue. Terus kita pun sadar kita nggak ngelakuin itu nggak tulus hati. Ini udah dapet nih gambarannya. Terus aku pengen denger dong cerita kalian, pernah gak sih kayak ngelakuin sesuatu dan dampaknya nih, maksudnya bukan cuma ya udah deh gue nggak mau tapi gue ngelakuin, tapi pas kalian ngelakuin itu kalian nyesel gitu, kayak aduh coba gue nggak ngeiyain kata dia, atau harusnya gue tahu gue nggak ngelakuin itu gitu. Pernah gak sih yang berdasarkan permintaan orang lain ke kalian? Pernah sih Ci. Jadi waktu dulu gue masih di sekolah gitu, sempet ada gue dapat tugas gitu. Tugas gue itu belum selesai, cuman ada teman gue yang minta tolong ini, terus ada juga yang minta pengen cerita segala macam. Kan gue nggak enakan kan, apalagi sebenarnya bantuannya tuh nggak susah gitu, gue cukup dengerin cerita orang. Cuman di satu sisi tuh gue ngerasa kayak kok gue jadi terpaksa ya. Gue mulai ngerasa terpaksa itu waktu gue kerjaan gue belum selesai nih, tapi temen gue minta tolong ini minta tolong itu, jadi nggak enak juga gitu, kita dengerinnya juga nggak tulus, terus juga kerjaan kita juga jadi nggak cepet selesai gitu. Jadi di kondisi itu gue jadi kurang bijak waktu nolong orang, tapi rasanya terpaksa juga gitu. Benar-benar. Berarti Tasya pernah ngalamin di mana tugas dia tuh banyak tapi dia dikasih tugas juga sama orang lain, dan akhirnya kamu kerjain juga tugas orang lainnya gitu ya? Bantuin. Padahal situasinya dia juga lagi nggak memungkinkan gitu. Terus waktu dari pengalaman itu kayak kenapa sih kamu akhirnya mau bantuin teman kamu gitu yang ngasih tugas itu gitu? Oke,
Pertama itu karena pasti kasihan ya, mungkin kayak ngelihatnya temen gue mungkin kayak kesusahan banget buat ngerjain ini dan gue ngerasa masih bisa buat bantuin, jadi itu yang mendorong gue buat tetap yaudah lah nggak apa bantuin aja bentar aja gitu. Terus sama ada satu lagi nih, ngerasa takut kalau misalkan nanti suatu saat kita susah kita nggak dibantuin orang lain. Itu tuh yang sering ngingetin gue gitu waktu bantuin orang lain, aduh gue kan pengen dibantuin orang lain juga, maksudnya kayak gue nggak mau lah kalau misalkan suatu saat gue ada sesuatu terus orang nggak mau bantuin gue gara-gara gue nggak suka bantuin orang gitu. Pernah mikir kayak gitu sih. Oke, menarik nih dari pengalaman Tasya. Gue jadi kayak dapat gambaran kenapa sih kita tuh susah ngomong enggak, karena kita takut kita tuh nggak dibantu gitu. Nah ini nih yang pengen kita gali lagi ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong enggak itu bukan berarti kita jahat tau. Iya gak sih? Kalau kita ngomong enggak tuh kan berarti kita jahat gitu. Tapi gue ngerti banget gitu, dalam kehidupan sosial kita pasti perlu bantuin orang lain gitu. Kita pasti mau gitu saling tolong menolong gitu kan maksudnya. Tapi pernah gak sih kayak kalian sadar kalau tolong menolong itu tuh bukan sesuatu yang benar gitu di saat itu. Kayak oh ternyata gue gak, bukannya gue kalau gue bilang enggak itu bukan gue gak bantuin dia gitu. Tapi gue lagi berusaha bertanggung jawab sama apa yang gue kerjain gitu. Kalau dari pengalaman Tasya tadi nggak apa-apa itu kan udah terjadi, nggak bisa diseselin juga gitu. Tapi andaikan ya Tas itu terjadi sama kamu terus menerus, apa sih dampaknya buat kamu? Kayak gitu terus, misalkan Tasya ini kan mau kuliah nih sama Fani juga mau kuliah, kayak gitu terus gitu. Kalau itu terjadi sama kamu, dampaknya apa buat kamu menurut kamu? Yang pasti kita juga jadi berantakan buat nyusun prioritas ya. Kadang kalau misalkan pengen kayak gitu kan itu kan otomatis kita merasa pengen nyenengin orang lain terus, pengen nyenengin orang. memenuhi kebutuhan orang lain terus gitu. Sedangkan dalam kalau kita lihat-lihat lagi nih prioritas hidup kita apa sih yang kita udah susun bisa aja jadi berantakan gara-gara rasa takut itu gitu, rasa takut nggak bisa nyenengin orang lain segala macamnya. Terus juga kalau misalkan nolongin orang terus, sebenarnya gue udah pernah mikir sih, kalau misalkan gue nggak enakan terus, gue ngerasa bisa dikendalin sama orang kan, secara nggak langsung gue udah mulai dikendalin sama orang lain nih, lebih dari gue kendalin diri gue sendiri. Itu bakal dampak ke depannya gue bakal ngerasa apa ya, kayak susah aja gitu buat ngatur diri gue sendiri. Gitu sih. Oke, bagus sih, dari sini Tasya udah tahu nih dampaknya. Nah aku pengen nanya sama Fani pernah gak sih ngalamin pengalaman serupa? Atau mungkin bukan masalah bantuin orang ya, tapi kayak oh dipaksa nih harus iya, atau kayak terpaksa ikutin kata orang lain, pernah gak Fan? Pernah, jadi bener-bener capek banget karena gue itu orangnya paling gak enakan. Jadi dalam hal kecil aja kayak temen gue ngajak pergi gitu kan, ayo Fan makan gini. Sebenarnya tuh gue tuh capek sih, mau pulang mau istirahat gitu. Cuma karena dia sendiri dan dia minta gue temenin dia, jadi tuh gue kayak mau nggak mau harus iyain gitu, kok nggak gue nggak enak. Pernah sekali kayak gue bilang aduh kayaknya nggak dulu deh. Terus sampai teman gue kayak gini, ih ayolah Van, kan gue lagi sendirian, lu masa nggak mau temenin gue sih? Gue lagi lapar banget nih, masa lu nggak mau temenin gue? Langsung lah di situ muncul nggak enakan, bener gak? Pasti sering kan lo kayak gitu. Jadi kayak susah buat bilang no gitu ke dia. Banyak sih pengalaman-pengalaman lain, nggak cuma tentang soal itu, ada juga yang minta bantuan. Kayak dia minta bantu buat pinjemin uang gitu. Kadang gue sendiri aja masih belum bisa memenuhi semua yang gue butuhkan gitu loh. Dan gue harus bantu dia, kan susah juga. Jadi kayak kadang suka nolak tapi jatuhnya jadi nggak enakan karena takut dia marah sama gue gitu Ci. Menarik. Fani tuh nggak enakannya karena pengen menjaga hubungan baik sama temen gitu kan, karena ngerasa aduh dia temen gue gitu, dan padahal kamu lagi capek ya kan. Gitu. Terus gimana Van, apa yang kamu maksudnya kan tadi kata Fani ngerasa nggak enak, tapi kalau menurut kamu nih bisa gak sih kamu bertahan kayak gitu terus, misalkan di kedepannya kamu selalu iyain ajakan teman gitu, bisa gak menurut kamu kayak gitu terus? Enggak bisa, karena pasti suatu saat ada kesibukan yang benar-benar harus diprioritaskan gitu Ci. Tapi kadang suka kalau nolak tuh langsung perasaannya nggak enak, jadi kayak beban banget buat aku sendiri gitu loh. Jadi kadang suka bingung, kayak lebih kalau kita bantu dia kita capek sendiri, kalau kita nggak bantu dia nggak enakan dan malah bikin tambah beban pikiran gitu buat gue sendiri Ci. Oke, makasih ya Fani udah sharing, Tasya juga udah sharing. Intinya kalau nggak enak kasih kucing aja deh. Ya banyak ya maksudnya pengalaman. Aku yakin pengalamannya nggak cuma yang tadi sih, pasti ada yang lain-lain juga gitu kan. Nah dari situ aja kita tuh udah belajar kalau misalkan itu tuh bukan egois guys gitu.
Coba deh kalau kalian dengerin ya cerita Fanny sama Tasya, aku nangkep loh mereka ngomong kalau itu tuh kayak kita tuh sebenarnya sadar kalau kita tuh nggak tulus ngerjainnya, tapi karena takut efeknya nanti orang bilang apa ke kita, nanti gue dicap sebagai orang nggak mau bantuin orang gitu kan, gue dicap sebagai orang yang nggak peduli sama orang lain, gue dicap orang yang nggak mau dengerin kata orang dan sebagainya. Nah menurut gue pribadi gitu, kita harus bisa nih ngatasin hal ini ya kan, nggak mau gini-gini terus, dan itu tuh bukan hal yang egois. Setuju gak sih guys? Itu tuh Setuju banget sih. bukan egois kan. Benar. Terus kalian tadi tuh udah nyinggung soal prioritas juga gitu kan. Nah jadi yang penting adalah kedepannya tuh kayak gimana gitu dalam menghadapi si permasalahan ini, dan ini tuh nggak terjadi di kalangan beberapa orang tapi di semuanya gitu, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun pasti ada. Oke guys, kita pengen ngobrol lebih lanjut lagi tapi lanjut di sesi yang kedua. See you. Stay tune ya. Halo guys, welcome back. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nih soal tadi nih masalah-masalah yang kita semua pernah hadapin. Nah, kan tadi kalian semua udah pernah tuh ngalamin kayak takut misalkan kalau dicap jelek sama orang, takut dianggap nggak bantu. Terus ada lagi gak sih kayak hal-hal yang kalian takutin gitu kalau kalian berkata tidak pada apa yang orang lain minta? Kalau Fanny? Takut dia nggak mau main lagi sama aku. Takut dimusuhin lah ya. Iya. Terus apa lagi? Aduh, takut nanti nggak ada timbal balik ke akunya gitu, kayak aku nolak nanti dia pasti suatu saat dia bakal nolak aku juga. Jadi takut nggak dibantu balik gitu. Takut hubungan baiknya ini putus Iya, gitu ya. betul. Terus takut gak sih kalau misalkan dicap, Van kok lu gak sebaik yang gue kira sih? Iya, takut dibilang kok lu jadi berubah sih, lu kenapa Van, kayak gitu-gitu aku paling males. Takut gitu loh dibilang yang gimana gitu, nggak mau bantu atau gimana. Kalau Tasya? Kalau gue takut ternyata emang orang itu butuh bantuan. Oke. Pernah gak sih di kondisi kayak gitu, kayak pengen nolak tapi kok kayak gue jahat banget kalau gue nolak, ternyata dia bener-bener butuh, gimana nih. Pernah mikir kayak gitu sih. Iya. Ada lagi? Ya sisanya sama sih sama Fanny, kayak takut ntar dijauhin, terus takut ntar dicapnya jelek, sama takut ya itu tadi sih. Oke, berarti kalau aku simpulin nih dari kalian, berarti kalian takut dicap tidak baik sama orang tersebut. Iya benar. Ya intinya takut reputasi kita turun lah Iya. gitu. Nah berarti kita people pleaser dong, pengen nyenengin orang, pengen bikin orang itu selalu merasa oh Fanny dan Tasya ini tuh benar-benar orang yang baik. Iya. Ya benar. gitu. Apakah itu dosa kalau menurut kalian? Bingung juga ya, soalnya tuh di satu sisi maksudnya kayak kalian pasti pernah dengar kayak kalau kalian pengen diperlakuin gimana sama orang, kalian juga harus perlakuin orang itu segimana kalian mau diperlakuin kan. Terus juga ya firman Tuhan suruh kita buat jadi orang yang baik, bisa nolong teman kita, bisa jadi dampak buat mereka. Cuman di satu sisi kalau misalkan kita udah sampai ke tahap yang Cici bilang tuh tadi, pengen nyenengin orang terus nggak ngeliat diri kita, kayaknya emang udah agak salah sih ya, bukannya dosa tapi kayaknya ya lebih ke kurang tepat gitu kayaknya sih kalau menurut aku. Oke, kalau Fanny ada pendapat? Benar, bingung juga, kayak disuruh untuk membantu orang lain tapi diri sendiri tidak nyaman lah, tidak tulus gitu buat membantu. Jadi tuh harus gimana gitu, nggak ada saran. Bingung. Saran dong guys. Ini gue bener-bener gak enakan banget orangnya. Jadi kayak orang minta tolong apa tuh harus gue bantuin, walaupun gue secapek itu atau segimana gue, tapi gue tuh harus bantu. Kalau nggak gue nggak enak dan bakal jadi beban sendiri buat gue. Gimana ya guys sarannya guys? Kalau aku nangkep nih dari kalian semua kan tadi kayak gua satu sisi kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus jadi garam dan terang, kita harus bantu mengasihi gitu kan, gitu mengasihi, dan kita tahu orang lain butuh bantuan. Menurutku ini semua balik lagi ke konteksnya, iya gak sih, kayak balik ke konteksnya. Dan tadi kata kunci yang Tasya udah bilang, tulus gak sih hati gue ngelakuinnya gitu. Terus aku pengen bilang juga kalau misalkan kita bantuin orang lain, padahal kita tahu misalkan nih dia dalam kondisi yang susah, kita emang pengen tergerak bantuin, itu artinya kita selfless, kita emang beneran pengen nolong gitu. Beda sama kayak kita tuh tahu itu nggak bener gitu loh. Gini contohnya ya, kamu disuruh ngerjain sesuatu, padahal kamu tahu ketika kamu yang ngerjain itu, orang itu jadi nggak bertanggung jawab. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, yang kayak gitu-gitu yang harus kita bedain sih teman-teman. Jadi people pleaser itu artinya kita bener-bener kita memang orang yang baik gitu, tapi kita ngelakuin itu supaya kita dianggap baik sama orang.
supaya reputasi gue, Fanny, Tasya di sini tuh dianggap baik sama teman-teman sekitar kita gitu. Tapi kalau emang masalah tolong menolong dan itu masalah yang kayak kita tahu kita bisa bantu dia dan ya udah kita nggak mengharapkan apa-apa dari situ, ya itu tindakan yang benar kok menurutku gitu. Jadi ini obrolan kita hari ini bukan ngajarin kalian kita semua untuk jadi orang yang tutup kuping kalau orang ada masalah, bukan seperti itu. Tapi motivasinya nih guys gitu, motivasinya. Terus tadi Fanny nanya, gimana nih cara gue supaya ngatasin gak enakan ini. Kalau menurut Tasya gimana? Ada ini gak solusi gak dari Tasya? Solusinya apa ya? Sebenarnya dari pengalaman gue pribadi sih, gue dulu juga orang yang termasuk gak enakan banget sama orang lain. Kalau bisa tuh kelihatan baik aja terus lah buat orang lain gitu. Cuman mulai sadar gitu, mulai ngerasa kayak gue bisa sampai kapan nih kayak begini terus nih. Karena maksudnya kayak ngejaga reputasi terbaik itu tuh nggak bakal bisa gitu, nggak bakal bisa karena pasti kita ada cacatnya juga lah, ada celahnya juga, kita nggak selalu baik di mata orang, terus juga nggak selalu bisa menuhin kebutuhan orang. Cuman satu sih yang gue jadi keinget lagi, yaitu yang kata Cipinka tadi, kalau kita bantuin orang ujung-ujungnya malah nggak bikin orang itu berkembang atau jadi apa ya, bisa bertahan lebih jangka panjang gitu. Misalkan contohnya deh, jadi inget nih waktu dulu SMP gue pernah ada teman gitu, dia nggak bisa pelajaran itu gitu, tapi ada temen gue yang lain yang buka joki buat ngerjain tugasnya segala macem. Di satu sisi tuh gue ngerasa kayak apa ya, kayak sebenernya tuh gue pengen nolongin lu gitu, gue lebih mending disuruh ngajarin lu sampai bisa daripada lu bayar gue misalkan goceng nih buat kerjain PR lu atau segala macem. Itu di situ gue udah mulai sadar sih kalau misalkan ngelihat orang minta bantuan kayak gitu tuh udah ke arah yang lebih nggak baik dan nggak bikin orang itu berkembang, berarti di situ udah tandanya gue nggak boleh nolongin yang segitunya gitu. Walaupun tuh orang udah minta-minta gitu, ayo deh gue bayar atau segala macam. Cuman waktu gue sadar kayak kalau gue bantuin kayak gini lu nggak bakal berkembang dong. Di situ gue jadi kayak lebih apa ya, lebih bikin bukan batasan sih, tapi kayak ngerti gak sih apa kayak, iya bener sih batasan. Jadi kayak inget, oh ya gue kalau nolong orang tuh harus yang apa ya, bikin dia tuh jadi bisa mengatasi masalah berikutnya. Gue cuma bantuin buat dia keluar aja nih, buka jalan pikirnya segala macam. Itu sih. Terus sama kalau misalkan masalah bantuin orang yang kayak ke uang segala macam, ya kadang gue juga nggak enakan sih, kayak ngerasa oh ya gue udah bersyukur nih, udah dikasih Tuhan berkat, udah dicukupin lah sama Tuhan. Cuman kalau misalkan orang itu udah bener-bener bukan terpengaruh sih, kayak bener-bener bergantung, terus sama kayak bener-bener memohon itu, gue malah jadi kayak ngerasa kok nih orang sebegininya. Jadi kayak gue malah lebih ngerasa ada tanda gitu buat jangan buat bantuin gitu. Kadang kan kita gitu kan, pengen ngelakuin sesuatu pasti ada tanda dari Tuhan atau enggak perasaan di hati kita deh. Kalau hati kita udah nggak tenang atau ada rasa kayak nggak tulus, kayaknya mendingan kita jujur aja gitu ngomong. Nah ini satu nih yang gue mulai belajar itu buat jujur ke orang lain. Ini susah banget sih, jujur susah banget gitu buat nolak permintaan orang lain atau nolak minta tolong orang itu dengan jujur gitu. Kalau kita emang gak mau bantu bukan karena kita gak mampu, tapi karena kayak coba deh lu supaya lebih bisa sendiri, atau enggak supaya bisa lebih apa ya, gak bergantung sama orang lain sih. Itu sih yang sering gue terapin di diri gue. Wih mantap, thank you ya Tasya buat kiat-kiatnya nih. Gimana sih caranya gitu. Kalau dari Fanny gimana, kebayang gak sih kayak next actionnya gue harus gimana nih kalau ngadepin hal kayak gini lagi? Sebenarnya tadi pas denger Tasya ngomong, ada tadi yang kayak maunya kelihatan baik, langsung tiba-tiba di otak gue mikir gini loh, kayak mau sebaik apapun kita tuh, kita nggak bisa nuntut orang tuh untuk mikir kita yang baik terus gitu. Betul, setuju banget, kan kayak mau sebaik apapun kita selalu bantu dia ini, kalau sekalipun kita nggak bisa bantu tuh orang ngecap kita yang jelek, kita nggak bisa ngatur dia buat mikir kita yang bagus gitu loh. Jadi ya mau sebaik apapun kita, kalau mereka tetap mikir yang enggak sih, ya itu urusan mereka. Jadi kita harus bisa berani buat nolak sih kalau itu enggak nyaman buat di diri kita, daripada kita bantu tapi enggak tulus guys. Bener kan? Betul, oke. Mantep ya, semuanya tuh jadi udah punya gambaran gitu. Dan ini sih fakta yang kalian harus tahu, bahwa kita tidak akan pernah bisa membuat orang lain puas gitu. Ya, kita tuh gak bisa bener-bener bikin orang tuh oke deh kalau gue bantu cukup sampai sini, gua ini bikin ini, dia bakal pasti seneng banget, dia pasti nganggap gue baik banget. Kayak bener tadi kata Fanny gitu loh, kayak gimana ya, pasti tuh kita nggak bisa ngontrol orang lain deh gitu, kita nggak bisa ngontrol orang lain. Jadi intinya adalah gimana sih kita yang bisa bertindak lebih dewasa lagi. Kayak
ya kita memang harus jadi dampak yang baik buat sekitar kita, setuju ya gitu. Kalau emang kita bisa bantu, why not gitu. Kalau emang kita bisa tahu dia dalam kondisi yang sulit, kenapa kita harus tutup telinga kita? Kan enggak gitu. Kita bisa ngelakuin sesuatu gitu buat mereka. Kita bisa bantu lewat segala hal. Dan aku tadi suka banget yang Tasya bilang, daripada lu ngerjain jokinya tugas dia, mending gua ajarin dia. Kayak gitu kan. Nah, ya dalam hidup ini kita emang perlu untuk ngebantu sesama kita. Tapi jangan jadi orang yang mencari perkenanan manusia gitu. Jangan sampai kita tuh ngelakuin segala sesuatu, gue pengen dikenal sebagai orang yang baik sama mereka. Gue pengen ini kayak lakukan itu dengan tulus gitu, dengan tulus gitu sih. Nah, aku pengen akhir ini sharing kita hari ini dengan satu ayat di firman Tuhan di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus gitu. Jadi ketika kita emang pengen nolong sesama kita tahu gitu, karena itu perintah yang Tuhan kasih ke kita supaya kita bisa mengasihi manusia. Tapi jangan sampai kita nolong, kita ngeiyain, kita ngelakuin sesuatu karena kita pengen dicap baik sama orang-orang sekitar kita. Gitu sih. Jadi simple aja, lakuin segala sesuatu tuh dari ketulusan hati kita guys gitu. Jangan sampai kita lakuin sesuatu karena kita takut gitu loh berkonflik, iya kan? Karena kita takut misalkan nanti kalau dia marah ke gue gimana, kalau misalkan nanti dia ngomong ini gimana gitu. Jangan takut berkonflik ya kita semua gitu. Kayak konflik itu tuh nggak salah teman-teman. Kalau misalkan ada perdebatan atau kayak misalkan kita mutusin sesuatu tapi orang maksa kita mutusin yang ini gitu. Nah kita bisa juga gitu berkonflik dengan cara sampein gitu apa yang emang jadi apa sih prinsip kita sih gitu. Gimana dari kalian apa sih yang kayak gue pengen nih nerapin ini gitu dalam hidup gue sehari-hari setelah gue menghadapi hal-hal kayak tadi lagi gitu. Jadi caranya gimana nih supaya ngadepin orang-orang yang kayak gitu lagi? Apa yang harus kalian lakukan supaya bisa menyikapi dengan bijak kalau menurut Tasya? Kalau menurut gue ya kayak yang tadi Civinka udah ngomong juga sama kayak pendapat gue ya. Ya lebih tegas sama diri sendiri sih. Maksudnya mungkin waktu kita ntar diperhadapkan orang lain minta bantuan atau segala macam, ya bisa tanya Tuhan dulu gitu. Kita perlu nolongnya kayak gimana sih? Jangan sampai kita nolong dia malah nggak ngasih dampak apa-apa ke dia, malah dianya bergantung atau enggak dianya jadi nggak terberkati segala macam. Itu sih, dan yang paling diingetin ya sama yang ketulusan hati sih, karena sering banget gitu kayak ngelakuin sesuatu terpaksa gitu, walaupun mungkin sampai sekarang gue nggak inget-inget apa yang gue lakuin, maksudnya orang lain minta tolong gue terpaksa terus gue masih inget sampai sekarang. Cuman kadang ketidaktulusan itu tuh bikin gue jadi ngerasa apa ya, jadi ngerasa terbebani dan akhirnya jadi bisa dibilang jadi agak malas gitu buat nolong orang, padahal tuh salah gitu. Emang ada kondisi di mana kita harus nolong orang dan ada di mana kondisi kita nggak perlu nolong orang sebegitunya gitu sih. Oke, thank you Tasya. Fani? Kalau dari saran kalian dan yang tadi gue dengar sendiri, apa ya, mau mencoba untuk bantu orang yang emang benar-benar dari kita sendiri itu nyaman sih, jadi nggak terbebani juga, terus juga orang itu juga terbantu dengan kitanya kondisi yang kita emang senang mau ngebantu dia gitu. Terus juga tetap berbuat baik walaupun emang kita nggak bisa bikin orang lain puas sama diri kita sendiri. Itu sih. Thank you guys buat sharing-sharing hari ini. Pokoknya jangan jadi pribadi yang benar-benar tujuannya tuh buat nyenengin orang lain gitu. Karena ketika kita ngelakuin hal itu, kita nggak jadi diri kita sendiri gitu. Kita nggak jadi diri kita sendiri, kita nggak ngerti prioritas kita. Pokoknya semakin kita mengerti gitu, semakin kita mengerti segala situasi, tetap andalkan Tuhan juga dalam mengambil keputusan ya tentunya. Dan kita pun juga bijak, lakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati yang memang ikhlas gitu untuk ngelakuin gitu. Dan ngerti gitu, apa sih kondisi yang terbaik dalam hidup kita. Jadi bijak, jadi tetap mau menolong dengan ketulusan hati kita. Thank you ya guys, udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Thank you Fanny, thank you Tasya. Thank you juga buat setiap yang udah nyaksiin podcast dari The Camper. Kita bakal kembali lagi dengan podcast-podcast yang tentunya topik-topiknya itu pasti menarik lah, dan pasti kita sering alami juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian terberkati, kalian suka, please share video-video ini ke teman-teman kalian. Dan juga kalian bisa like dan komen ya, mungkin ada yang pengen sharing juga atau pengen usul nih apa yang mau kita obrolin berikutnya. Jadi stay tune ya di YouTube The Camper. See you and God bless. Bye. Thank you guys.